Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Odi Fauziladi dari kelas PPS 2G. Ingin mengerjakan tugas tentang matkul Islam dan budaya Jawa. Dahulu sekitar tahun 1755 terjadi suatu perjanjian dari segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan juga VOC yang dikenal dengan Perjanjian Giyanti. Kemudian perjanjian ini terjadi pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian bertepatan di Desa Janti yang sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian ini dibuat untuk meredam konflik yang telah berlarut setelah perpindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta. Pada saat itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredam konflik mendapat hadiah sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, ternyata hal itu menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu melaporkan ketidakadilan tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang gubernur lalu membuat keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Perpecahan pun tak terelakkan sampai akhirnya Gubernur VOC Nicholas Harting mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah kekuasaannya. Secara tertutup, Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Akhirnya Harting sepakat dengan keinginan Mangkubumi yang hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Kemudian pada tanggal 23 September 1754, nota kesepakatan antara VOC dan Mangkubumi terlaksana dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwono III, pengganti Pakubuwono II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Janti, yakni beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Kemudian penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau biasa dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatagama Khalifatullah. Sejak ditangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755, perjanjian Giyanti yang tidak merinci pembagian wilayahnya pada gilirannya menimbulkan rentetan peristiwa. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau biasa dikenal dengan Sambar Nyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangeran Sambar Nyawa yang juga Prapakubuwono turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dan dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambar Nyawa berhasil mengalahkan satu kelompok VOC. Kemudian pada Februari 1756, dia juga hampir membakar keraton yang hampir didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahinya dengan penandatanganan perjanjian Salatiga
pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian daerah Kasunanan Surakarta yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelana Jaya Misesa Senopati ing Alaga Satya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Sekian dari saya. Bila ada salahnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.